Pak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak? Baik. Alhamdulillah sehat. Mohon maaf ya Pak, mengganggu waktunya. Nah, kalau boleh saya tahu perjalanan pendidikan Bapak itu seperti apa? Mohon maaf, ini untuk memotivasi saya dan rekan-rekan saya semua Pak. Ya, ini pendidikan Bapak itu ya seperti biasa lah. SD, ya Bapak tidak ada TK zaman dulu, jadi Bapak tuh SD, kemudian SMP, kemudian Alia ya di Ciwaringin, dan Bapak lanjut hijrah ke Jakarta. Nah di Jakarta Bapak melanjutkan ke D3 Bahasa Inggris di Alba Pertiwi. Setelah lulus tahun 99 Bapak lanjut di tahun 2001 melanjutkan ke S1 Bimbingan Konseling, lulus tahun 2004. Kemudian Bapak melanjutkan pendidikan S2 di tahun 2015. Ya, kemudian lagi lulus ya, dan Bapak melanjutkan ke S3 Manajemen Pendidikan Islam di Universitas Muhammadiyah Jakarta, lulus tahun 2022. Iya Pak, mohon maaf sebelumnya. Berarti Bapak itu selain menjadi dosen di kampus ini ada aktivitas lainnya di luar? Ya, memang sebelum Pak menjadi dosen UMC, Bapak itu statusnya sebagai guru di SMA Guru Bimbingan Konseling. Karena Bapak di perjalanan lanjut ke S2, sehingga ya untuk mengamalkan ilmu Bapak dari pendidikan S2 itu kan di kampus. Karena memang dosen itu harus minimal S2. Utamanya kerjaan Bapak itu seorang guru. Nah sekarang karena guru itu kalau pengabdiannya lama kemudian punya dedikasi baik, itu pemerintah mengangkat menjadi kepala sekolah. Akhirnya sekarang Bapak menjadi kepala SMA Negeri 1 Kaliuni dan sebagai PLT kepala SMA 1 Guntur. Di samping itu juga Bapak aktif di organisasi lainnya seperti PGRI karena berkaitan dengan guru. Jadi Bapak aktif juga di PGRI dan kemudian Bapak juga mengurus PGRI Kota Cirebon. Kemudian karena Bapak juga statusnya juga dosen, Bapak juga aktif di organisasi Ikatan Dosen Indonesia IDI, ya, Bapak juga aktif. Kemudian dalam kita tuh abdi negara juga harus juga abdi masyarakat. Kalau tadi di PGRI berkaitan dengan guru dan di Ikatan Dosen Indonesia itu Bapak sebagai dosen, di samping itu untuk masyarakatannya Bapak juga aktif di Jabar Bergerak. Kebetulan Bapak ketuanya Jabar Bergerak Kabupaten Cirebon, itu untuk sosial kemasyarakatan. Karena Jabar Bergerak itu didirikan oleh Pak Ridwan Kamil dan Bu Natalia di setiap kabupaten kota ada kepengurusannya. Nah untuk di Kabupaten Cirebon, ketuanya Bapak seperti menangani ya sosial, banjir, musibah, kemudian kegiatan sosial lainnya, santunan atau barangkali ada bencana alam, rumah runtuh, puting beliung, sunatan massal untuk orang-orang jompo, ya segala macam itu untuk sebagai pengabdian di masyarakat. Nah kemudian karena Bapak rumah di sekitar Sumber dekat Gor Ranggajati, Bapak juga berkecimpung di situ di keolahragaannya. Bapak sebagai manajer Akademi Persib Cirebon. Jadi aktivitas itu kalau kita berkualitas lebih banyak, ya lebih baik pengabdian di kampus, pengabdian di sekolah, pengabdian di masyarakat dan lain-lain sebagainya. Nah Pak, melihat tugas Bapak yang sangat padat ya, bagaimana sih cara Bapak untuk mengatur waktunya agar semuanya bisa disiplin dan terkendali dengan Bapak? Yang paling hebat itu manusia kalau sudah mampu memanage waktunya. Artinya apa? Mengatur waktu mana untuk bekerja, mana untuk keluarga, mana untuk refreshing, mana untuk pengabdian masyarakat, mana untuk mengekspor diri terhadap sesama manusia kepada Tuhan, ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kalau kita sudah dibekali dengan pendidikan yang mumpuni dan pengalaman berorganisasi banyak, sepertinya kesibukan yang tadi dibayangkan mungkin ke sana kemari ke situ ke sini, kalau sudah berjalan seperti biasa mah ya tidak merasa sibuk dan itu enjoy saja. Justru kenikmatan Bapak di dalam itu dalam menghabiskan waktu di usia ini ya seperti itu. Jadi tidak masalah. Kira-kira ya, Bapak udah punya rencana ke depannya untuk pensiun di usia berapa gitu Pak? Kalau pensiun Bapak sebagai PNS guru itu sudah ada ketetapan dari pemerintah di usia 60 tahun. Tapi karena Bapak punya kerjaan lain, aktivitas lain di kampus, sehingga kalau kampus itu kan kalau dia pendidikannya S3 ya kemudian nanti menjadi guru besar, menjadi profesor,
itu usianya pensiunnya nanti bisa ditambah 65, jadi tambah 5 tahun. Bahkan kalau sudah profesor yang 70 tahun, bahkan sampai sepanjang hidup kalau tidak ada istilah pensiun. Tetapi dengan syarat nanti sebelum masa pensiun di guru sebelum 60 tahun, berarti di usia 57 atau 58, insya Allah tantangan pasti ada ya. Kenapa? Karena pendidikan ketika Bapak dari SD sampai S3 kan dilalui sebelum masanya dunia melek IT yang seperti sekarang. Sehingga tantangannya apa? Terkadang mahasiswa sudah lebih dulu menguasai IT, apalagi dengan handphone dan segala macam yang modern. Sementara Bapak berputar pada ketika setelah pendidikan itu pengabdian di sekolah di kampus yang untuk mencari informasi dan melakukan penggalian sehebat apa IT itu kan waktunya tidak cukup, sehingga tantangan Bapak ya kadang-kadang kita harus mengikuti lebih hebat mahasiswa, kadang-kadang lebih menguasai segala macamnya. Itu tantangan mungkin di dosen Bapak dan pada umumnya semua. Tetapi karena kita juga dituntut kesehariannya dengan mereka, dengan berbagai karakter latar belakang dari SMA mahasiswa tuh, ada yang dari SMK, ada yang dari aliyah, ada yang dari pesantren yang modern gitu ya, misalnya salaf, dari berbagai macam keahlian itu ya, sebagai dosen harus mampu mengimbangi dan mengikuti alur mereka supaya proses pembelajaran, pemberian materi di kelas ya kita bisa, karena pada dasarnya ilmu pengetahuan itu seperti itu, cuma penyajiannya saja ada yang penyajiannya tuh mungkin masih zaman dulu atau zaman kekinian atau modernasi dengan berbagai macam IT ya kita sama-sama belajar. Oh begitu ya Pak, ternyata pendidikan itu tidak hanya berhenti di S1 saja. Betul. Sekarang kan sedang kuliah S1 PGSD yang nanti menjadi sarjana PGSD dan ngajar di SD. Tetapi alangkah lebih baiknya kita ingat bahwa pendidikan itu kan sepanjang masa, long-life education. Sampai kapan tuh, setelah S1 kemudian S2, S3 ya, kemudian nanti S3 kan jadi doktor, kemudian profesor, sehingga kita tuh menjadi manusia yang berkualitas, siap akan mendidik generasi bangsa di institusi manapun. Nah Pak, maaf ya, kalau kita hanya berhenti di S1 saja itu bagaimana? Kalau berhenti di S1 saja berarti mempersiapkan hanya untuk tenaga pengajar contoh S1 PGSD, berarti cukup nanti hanya di level PGSD. Tetapi ketika nanti punya inisiatif, punya semangat untuk kuliah S2, guru SD-nya tetap dilaksanakan juga, karena punya bekal S2 bisa menjadi dosen di PGSD seperti itu, kan itu luas. Jadi untuk melanjutkan S2, S3 itu sangat penting atau tidak? Oh sangat penting. Manusia itu harus berprogres yang lebih tinggi. Kan Bapak pernah sering bilang di kampus itu, dan padilah wilayahnya anak minum, wilayahnya berlima derajat, kalau yang akan mengangkat derajat yang beriman yang berilmu tinggi. Terus pendidikan setinggi mungkin. Di dalam dunia kerja ini, apa ada keterampilan yang harus dimiliki untuk menghadapi dunia yang global saat ini? Keterampilan yang harus dimiliki oleh siapapun dalam menuju karir nanti yang sukses, terutama di dunia yang semakin modern dan global ini, ya jelas banyak ya. Attitude-nya harus bagus, kemudian penguasaan akademiknya juga, kemudian wawasannya, pengalamannya, kemudian harus tangguh, harus, karena ini dunia global berarti kuasailah IT. Karena kita sebagai nanti tenaga pengajar, attitude kita harus dijaga. Attitude-nya jangan samakan dengan profesi lain yang menghadapinya orang-orang yang hanya sesaat, di bank hanya sesaat, di hotel hanya sesaat, di kesehatan hanya sesaat. Dalam artian sesaat itu datang konsultasi apa permasalahannya selesai, nggak ketemu kita lagi. Tetapi kalau kita di tenaga pengajar di dunia pendidikan, setiap hari datang ketemu dengan kita, apa sok kita ajarkan, kita sampaikan, kita bimbing, kita bina, pulang, besok datang lagi. Nah oleh karena itu kita secara penting bedanya gitu. Oleh
karena itu sebagai seorang pendidik harus berbagai macam penguasaan tadi ya, sosialnya, kepribadiannya, secara akademiknya, attitude kita, nah luar biasa. Oleh karena itu calon guru ya harus kompeten, sekarang sedang dilakukan. Apakah ada motivasi untuk saya dan teman-teman yang lainnya? Sekarang sedang menjadi mahasiswa PGSD. Tekuni keilmuan di PGSD ini. Kenapa? Karena guru SD merupakan fondasi utama untuk mencetak generasi emas, ya, generasi luar biasa. Berkat guru SD, generasi Indonesia itu bisa baca, bisa tulis, bisa menghitung, bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak, mana yang bagus, mana yang tidak, mana harus dilakukan, mana jangan. Itu kan fondasi utamanya tuh di SD. Namanya itu sekolah dasar. Itu yang mendasari keilmuan dan kemajuan manusia untuk menuju pendidikan yang lebih tinggi, yang ke kesananya ya, yang tadi Bapak katakan ada SMP, ada SMA, SMK, perguruan tinggi. Modal dasarnya itu yang membekali itu awalnya dulu SD. Oleh karena itu harus berbangga hati, berjiwa besar, saya siap menjadi guru SD yang berkualitas profesional. Itu jadi harus termotivasi bahwa anak-anak generasi Indonesia yang maju sekarang itu berada di pundak saya. Seperti itu. Ya sudah Pak, terima kasih banyak ya Pak atas waktunya. Baik, mudah-mudahan sukses selalu, semangat ya di PGSD untuk menjadi guru SD yang profesional. Thank you for watching.